stage, any time is yours. Let's welcome our beloved Indian. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mohon maaf Pak, 5 menit saja Pak. 5 menit. Yang karena waktunya sangat pendek, pertama sekali saya mohon maaf, saya sudah berjanji lama dengan Pak Rani untuk hadir pada acara ini. Tapi kebetulan ada halangan yang sama sekali tidak dibuka tadi pagi. Saya hanya baru bisa hadir pada kesempatan sekarang. Jadi untuk itu saya mohon yang sebesar-besarnya. Waktu yang disediakan ini sebetulnya mungkin sudah habis ya, tapi saya diminta. Saya sebetulnya ingin membicarakan pada kesempatan ini 3 hal mengenai hubungan Aceh dengan Iran pada abad kejayaan atau pertengahan dahulu. Jadi hubungan langsung antara Aceh dengan Iran itu tidak ada. Ya, saya belum dapatkan. Aceh pada waktu itu dinasti Darussalam itu lebih kurang dari tahun 1500 lebih kurang sampai dengan 1920. Ini 1904 kan? Jadi 1904 itu dinasti Aceh itu dijajah berarti kalahkan Belanda dan hilang. Iran pada tahun 1500 itu dinasti Safawi. Ini jadi sudah Syiah. Kemudian ada dinasti, ada sebentar ini Nasaruddin, kemudian saya sudah itu baru dinasti Qajar, dinasti Qajar. Saya sudah Qajar baru Pahlavi yang dimulihkan dengan keadaan sekarang ini. Jadi dinasti sudah demikian. Tapi yang ingin saya katakan, Aceh itu sebuah kerajaan besar, Iran sebuah kerajaan besar, Murad India sebuah kerajaan besar, Turki Utsmani waktu itu kerajaan besar. Tahun 1500 ketika Aceh mulai bangkit sebagai sebuah dinasti, sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara, orang Eropa sampai ke timur. Jadi 1400 itu orang Eropa mulai sampai ke Maluku. Jadi Alfonso de Albuquerque itu sampai ke Maluku. Malaka itu kalah pada tahun 1500. Situasi ini menjadikan perdagangan yang sebelumnya dikuasai umat Islam dari timur ke barat, ya, dari timur ke barat, jadi dari Maluku di timur atau di Indonesia di timur sampai ke Palestina, terus ke Spanyol, ke Portugal, ke Konstantinopel atau ke Portugal, ke Spanyol, ke Andalusia Islam, itu semuanya di jalur darat. Tetapi sesudah orang Eropa menemukan jalan laut melalui Tanjung Pengharapan, itu secara perlahan-lahan berubah. Ini sangat mempengaruhi ekonomi. Sampai abad ke-19, 1800, Turki Utsmani kaya. Mereka mengekspor banyak keperluan di Eropa, itu sampai 1800. Tetapi sesudah 1800, karena jalur perdagangan sudah dikuasai Eropa, mereka menjadi importir. Nah, Aceh umpamanya saja sampai mulai 1500, ya, mulai 1500. Beberapa tahun yang lalu bersama Pak Yusni Sabi, kami ke Tanah Abeng melihat manuskrip yang ada di sana, puluhan manuskrip yang saya rasa belum, yang kami baca tidak sampai ratusan. Tapi yang menarik, kertas yang digunakan itu hampir 80% kertas Eropa. Itu sesudah mulai tahun 1500.
Jadi itu sudah kertas Eropa, jadi hampir semuanya itu Italia. Jadi ketika cap airnya itu semuanya Italia. Tapi ada sekitar 20% atau lebih kurang seperti itu yang kertas itu tidak punya cap. Jadi diduga itu bukan produk Eropa, tapi itu produk mungkin kalau tidak Asia Tenggara ya India. Apa yang ingin saya katakan? Jadi sejak saat itu kan industri itu sudah mulai dikuasai oleh Eropa. Jadi Iran sebagai negara yang punya teknologi sebelumnya, yang memproduksi banyak hal, India yang memproduksi banyak hal sebelumnya, itu hilang dari Aceh. Jadi Aceh sudah berhubungan langsung dengan Eropa, dan kerugian ekonomi ini berlanjut terus seperti dikatakan oleh Pak Yusni tadi, sampai sekarang pun belum berubah. Dan sampai sekarang kita masih menjadi konsumen, tidak pernah lagi menjadi produsen. Sedangkan sampai 1500 kita produsen. Tapi dengan kehadiran teknologi modern itu hilang. Jadi sejak saat inilah keadaan itu makin berubah terus. Lalu kita di Asia Tenggara ini Aceh melawan Belanda, melawan Portugis sebelum itu. Jadi Melaka itu dikalahkan oleh Portugis. Coba kita bayangkan bagaimana orang Spanyol berlayar ribuan kilometer. Ya, dia berlayar dari Spanyol ribuan kilometer berperang dengan orang Malaka yang mempertahankan tanah airnya, tapi kalah. Nah, bagaimana teknologi yang dibawa oleh orang Spanyol dan Portugis itu? Sehingga kita kalah di kampung kita sendiri, sedangkan dia datang ribuan kilometer. Nah, dan itu sampai sekarang masih terjadi. Seperti kata Pak Yusni tadi, situasi ini hanya bisa kita ubah kalau kita pandai. Kalau kita tidak pandai, tidak bisa. Salah seorang tokoh Syria itu berkata, kemiskinan itu melahirkan kebodohan. Kebodohan itu melahirkan penyakit. 3 hal itu lingkaran setan yang belum bisa kita tutup, dan itu harus diputus. Tapi itu di dunia Islam. Biaya kesehatan kita Indonesia sekarang itu sangat mahal. Ya, rumah sakit kita itu BPJS-nya itu tinggi sekali, jauh lebih mahal dari Malaysia karena hidup kita tidak sehat. Salah satu rokok. Jadi rokok itu kita beli, tidak ada manfaatnya, lalu kita sakit, kita berobat lagi. Tapi kita tidak merasakan itu. Dan itu sebuah kebodohan. Jadi kebodohan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan itu ya melahirkan penyakit yang tidak teratasi. Hadirin hadirat yang terhormat, sekarang yang bisa bertahan dari semua itu dalam situasi sekarang Iran bisa bertahan. Ya bagaimanapun mereka sanggup dengan gempuran yang sedemikian rupa, mereka sulit. Ya, mereka bisa hidup sederhana dalam kekurangan itu, tapi teknologinya tumbuh, pengetahuannya tumbuh. Apakah umpamanya kita Aceh sekarang sanggup tidak berebut dalam negeri, tidak bertengkar sesama kita, bisa berperilaku hemat? Ya, kita sekarang mendapat otsus yang sedemikian rupa, tapi apa yang bisa kita manfaatkan dengan uang yang seperti itu? Ya, Iran dengan kepungan, dengan pembatasan sedemikian rupa bisa tumbuh, bisa berkembang. Dia tidak turun. Situasinya tidak menjadi sangat buruk. Mereka bisa berhemat. Tapi ini bagaimana pertanyaan ini kita buat. Jadi ini semuanya menjadi bahan renungan kepada kita. Bagaimana Aceh sekarang yang diberi banyak kesempatan, yang diberi berbagai fasilitas dan kemudahan, bisa menunjukkan bahwa kita adalah Muslim yang sudah sadar, yang terbuka seperti dahulu. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana kita menjadi terbuka kembali dan kita tidak menutup diri. Tidak mungkin ada sebuah bangsa bisa berkembang kalau tetap menutup diri. Hadirin hadirat yang terhormat, barangkali demikian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf waktunya sangat
terbatas, ini kesalahan saya bagiannya. Saya akhiri, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Yasa